Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tiada putus-putusnya mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakan ubudiyah kepadanya, melaksanakan ibadah salat maghrib. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu minal jami'. Semoga Allah terima ibadah salat maghrib kita dan Allah lipat gandakan pahalanya. Salat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh ahlu baitihil kiram dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini dalam kajian pekanan Rabu malam antara maghrib dan isya. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, masih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah telah mencintai seorang hamba. Jika Allah telah mencintai seorang hamba. Ya, apa maksudnya kalimat ini Bapak dan Ibu? Apakah Allah itu selama ini tidak mencintai hambanya? Apa yang dimaksud dengan kalimat jika Allah telah mencintai seorang hamba? Ya, pada prinsipnya Allah itu mencintai hambanya dalam artian memberikan kasih sayang, memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan perhatian, memberikan pertolongan dan segala macamnya. Itu salah satu bentuk sifat Allah yang termaktub dalam kalimat Rahman dan Rahim. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, idza ahabballahu 'abdan, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dalam artian suka dan sayang. Ya, kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah ada masalah sama orang. Tapi ketika kita tidak ada masalah sama orang, bukan berarti kita cinta sama orang itu, kan gitu ya Bu ya. Kita nggak ada masalah. Kita happy, kita baik sama siapa saja, tapi bukan berarti kita cinta kepada semua orang. Nah, itu pengertian secara umum. Tetapi yang dimaksud dengan cinta di sini adalah kasih sayang, perhatian, sebagaimana cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Ada perhatian yang lebih di dalam cinta ini. Jadi tidak ada hanya sekedar diperhatikan, dipenuhi hajatnya, kebutuhannya, tidak seperti kebanyakan manusia ciptaannya. Tetapi yang Allah maksud di sini atau yang Rasulullah maksud di sini adalah cinta yang lebih di atas rata-rata, cinta yang spesial. Cinta yang menjadikan Allah ketika mencintai hambanya itu, menjadikan hambanya itu dilimpahkan kasih sayang, perhatian, pertolongan, perlindungan. Bahkan tidak hanya itu, Allah pun ridho kepadanya dan Allah janjikan untuknya surganya nanti di akhirat. Ini yang dimaksud dengan idza ahabballahu 'abdan. Jika Allah telah mencintai seorang hamba. Jadi Bapak dan Ibu,
tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita ini, meskipun kita adalah orang Islam, selama ini telah menegakkan sholat, tapi ada tidak perasaan kita bahwasanya kita ini termasuk orang yang dicintai Allah dalam arti yang tadi kita jelaskan? Ada tidak perasaan kita ini termasuk orang-orang istimewa dan spesial dalam pandangan Allah? Di antara sekian miliar, ada lebih kurang 7 miliar lebih manusia yang hidup saat ini di atas bumi ini, Bapak dan Ibu. Kira-kira kita masuk tidak kira-kira satu di antara mungkin 100.000 orang atau mungkin 500.000 orang di antara sekian banyak manusia yang beragama Islam, masuk tidak kita kira-kira satu di antara yang Allah cintai? Atau jangan-jangan kita belum masuk? Betul kita sudah beragama Islam, betul kita sudah melaksanakan perintah, tapi belum sampai kita kepada level orang-orang pilihan, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan cintanya tersebut. Maka oleh karena itu, penting hadis ini kita tadabburi Bapak dan Ibu. Apa yang akan terjadi, apa tanda-tanda yang akan nampak kalau seandainya seorang hamba itu telah dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah telah mencintai seorang hambanya, si fulan atau si fulanah, apa yang Allah lakukan? Nada Jibril, dia panggil malaikat Jibril. "Hai Jibril, kemari engkau," kata Allah. Nada Jibril. Allah panggil malaikat Jibril. Ya, dipanggil malaikat Jibril oleh Allah. Lalu apa kata Allah kepada malaikat Jibril? "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Kata Allah terhadap dirinya, sesungguhnya aku, yaitu Allah, telah mencintai si fulan, telah mencintai seorang hamba yang ditunjuk oleh Allah itu. Katakanlah itu kita yang Allah maksud itu, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah menyatakan dirinya telah mencintai seorang hambanya di antara umat Nabi Muhammad SAW, maka dipanggil oleh Allah malaikat Jibril, lalu dia maklumatkan, dia proklamirkan cintanya itu kepada malaikat Jibril. "Wahai Jibril," kata Allah, "sesungguhnya aku telah mencintai si fulan itu. Maka oleh karena itu, karena aku telah mencintainya, maka wajib hukumnya bagi engkau, wahai Jibril, untuk mencintainya pula." Karena Allah telah mencintai seorang hamba itu, maka kata Allah, cintai pula lah orang itu oleh kamu, wahai Jibril. Artinya wajib hukumnya malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuhibbahu Jibril." Karena diperintahkan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah memerintahkan dan memproklamirkan dia telah mencintai salah seorang di antara makhluknya, hambanya, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh malaikat Jibril kecuali patuh, tunduk dan taat, dan dia pun lalu mencintai sang hamba tersebut. Ketika malaikat Jibril telah mencintai hamba tersebut, apa yang dia lakukan pertama kali? Ya, dari mana datangnya cinta Jibril, Bapak dan Ibu? Cintanya Jibril datang dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril tidak mungkin sembarang cinta saja kalau Allah tidak cinta. Cintanya Jibril itu tergantung cintanya Allah. Bencinya Jibril tergantung bencinya Allah. Kalau Allah yang sudah mengatakan, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan atau si fulanah di antara hambaku itu," maka wajiblah bagi malaikat Jibril untuk mencintai pula hamba Allah tersebut. Maka apa yang malaikat Jibril lakukan ketika itu? Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Maka bersoraklah, berteriaklah, menyerulah malaikat Jibril kepada segenap atau seluruh penduduk langit. Berapa banyak penduduk langit, Bapak dan Ibu? Ada malaikat-malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, entah 100 juta, entah 1 miliar, entah 10 miliar, wallahu alam. Rahasia Allah. Yang jelas malaikat itu jumlahnya sangat banyak sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berkelompok-kelompok menurut tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan ada di antara malaikat itu yang kerjaannya hanya bertasbih, berzikir sambil memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tugas yang lain dan jumlahnya sangat banyak.
Ada lagi arwah-arwah para anbiya, para rasul, para nabi dan para rasul, yang jumlahnya juga ribuan atau mungkin puluhan ribu. Ada lagi arwah para syuhada, para salihin, dan arwah segala macam arwah yang telah pernah Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai waktu malaikat Jibril berteriak menyeru kepada seluruh makhluk yang ada di langit itu. Masuk juga mungkin jinnya yang ada di sana, bahkan mungkin juga termasuk iblis, wallahu alam. Kata malaikat Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Ya, kecuali iblis lah ya Pak ya. Tidak masuk iblis di sini. Ya, dan masuk iblis dan masuk pula jin. Bangsa malaikat, bangsa arwah dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan yang ada di bumi di antara hamba-hambanya. Maka wahai kalian semua para makhluk Allah yang ada di langit ini, cintailah si fulan itu. Bayangkan Bapak dan Ibu, berapa banyak makhluk Allah yang ada di langit itu. Malaikatnya, arwahnya, ya. Jumlahnya tak terhingga. Semua diperintah dipimpin oleh malaikat Jibril untuk semuanya memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang tadi telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah malaikat Jibril memerintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai sang hamba tersebut, maka kata Rasulullah di sini, fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit yang 7 lapis itu, jagat angkasa raya sana yang seluas, ya, tidak bertepi, mencintai sang hamba tersebut. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, poin utama daripada hadis ini, setelah Allah mencintai, Jibril mencintai, dan seluruh penduduk langit mencintai, apa dampak efek langsung yang akan terjadi pada sang hamba tadi? Tentu kalau hanya sekedar dicintai saja, tidak ada efeknya, tidak ada juga gunanya. Oh, dia dicintai, tapi apa efeknya? Apa manfaatnya bagi hamba itu? Tidak ada. Oh, berarti tidak ada juga gunanya. Ya dicintai begitu saja. Kan ada juga orang begitu Pak. Dia mencintai seseorang tapi tidak membawa dampak cintanya itu. Cuma sekedar sayang, cuma sekedar suka. Tapi ternyata di sini tidak. Apa bentuk atau refleksi langsung daripada cinta Allah, cinta malaikat Jibril dan cinta ahlus sama, penduduk langit itu Bapak dan Ibu, kepada sang hamba tadi, yang mudah-mudahan kita lah yang dimaksud dalam hadis ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuda'u lahul qabulu fi ahlil ard." Bentuk refleksi yang paling utama yang akan terjadi dalam kehidupan sang hamba yang dicintai oleh Allah itu, kata Rasulullah dalam hadis ini, "Tsumma yuda'u lahu al-qabulu fi ahlil ard." Kalau tadi malaikat-malaikat Jibril dan para malaikat, para arwah telah mencintai sang hamba tadi, tapi di langit semua berada mereka. Nah, sekarang dalam hadis ini di ujungnya kata Rasulullah, "Tsumma yuda'u lahul qabula fi ahlil ard." Lalu akibat cinta Allah, cinta Jibril, cinta segala macam makhluk yang ada di langit itu, maka diletakkanlah, diberikanlah, disematkanlah, dikaruniakanlah kepada sang hamba tersebut apa yang disebut dengan istilah al-qabul fil ard. Diberikan kepadanya qabul di atas dunia, di bumi. Nah, ini yang ingin kita jelaskan Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan qabul di sini. Kenapa Allah memberikan balasannya qabul? Apa itu qabul? Qabul selama ini yang kita pahami apa Bapak dan Ibu? Qabul artinya dikabulkan, ya. Kabulkanlah doa kami. Itu kan artinya kabul. Tapi apa maksud kabul dalam hadis ini Bapak dan Ibu? Tsumma yuda'u lahul qabulu fi ahlil ard. Lalu kemudian dijadikanlah orang tersebut makbul di sisi penduduk bumi. Apa artinya makbul di sini? Dijadikan orang tersebut diterima oleh seluruh penduduk bumi. Apa artinya diterima di sini? Qabul di sini artinya dijadikan dia dicintai oleh segenap manusia, disayangi dia oleh segenap manusia, disukai dia oleh segenap manusia. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia datang, semua orang pasti akan menyayanginya.
Dimanapun dia hadir, pasti orang akan merasa happy, akan merasa bahagia, senang, sumringah ketika melihat kedatangannya. Dan ketika dia pergi, orang pun akan merasa sedih dan kehilangan. Inilah yang dimaksud dengan qabul. Ketika ada seorang hamba mendapatkan dirinya, mendapati sifat qabul seperti ini Bapak dan Ibu, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah tanda yang paling utama seseorang itu merupakan seorang yang mahbub, seseorang yang dicintai oleh Allah dan penduduk-penduduk langit di angkasa raya sana. Karena tidak mungkin Bapak dan Ibu ada orang si fulankah atau si fulanahkah, seorang manusia yang penuh dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu diantara sifatnya apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Manusia itu dilingkupi oleh hawa nafsu yang biasanya selalu mengajaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, sikap-sikap yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Bagaimana mungkin orang atau manusia dengan kebiasaan seperti itu lalu dicintai oleh penduduk bumi? Kan tidak mungkin. Lalu pertanyaannya, apa rahasianya sehingga orang tersebut yang tadi telah dicintai oleh Allah dan penduduk langit kemudian mendapatkan qabul? Kemana dia pergi dicintai, disayangi oleh manusia, ya, kedatangannya menjadi rahmat bagi orang banyak, kepergiannya menyebabkan kehilangan, kesedihan. Ada tidak orang seperti ini Ibu sekalian? Ada tidak kita lihat di tengah masyarakat orang yang kalau kita melihat orang itu pasti senang hati kita, ya, walaupun dia mungkin nggak ngasih uang sama kita. Dia bukan seorang pejabat, dia juga bukan seorang artis, dia bukan orang terkenal atau beken, orang biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, begitu orang itu nampak, datang, senang hati kita melihatnya. Ya, sayang hati awak mencari orang itu. Nah, inilah yang Allah maksud dengan qabul, atau yang Nabi maksud dengan qabul dalam hadis ini. Orang-orang yang qabul di tengah-tengah masyarakat, dan sebaliknya ada orang-orang yang marfud atau orang yang mardud. Ada enggak Bu? Kalau lah tibonyo sama pengen orang sadonya. Kalau lah nampaknya dari jauh termasuk awak iya lo lah berdegup-degup jantung awak. Kalau lah tibo lo biang kerok nan seorang kau. Ada pula orang seperti itu. Kemana dia datang, kemana dia hadir, menyebabkan masalah bagi orang yang dia datangi. Bahkan orang berandai-andai secepatnya dia pergi dari majlis itu. Nah, ini juga kalau dibalikkan hadis ini pertanda orang tersebut juga tidak diridhoi atau mungkin bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita sering kemana kita pergi Bapak dan Ibu banyak musuh, ya, kemana kita pergi ada saja musuh, ada saja orang yang bermusuhan dengan kita atau kebanyakan orang, maka itu kita harus introspeksi diri. Barangkali kita belum termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau mungkin kita jangan-jangan sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara refleksi cinta Allah yang langsung Allah tampakkan di atas dunia kepada seorang hamba, ketika Allah telah mencintai seorang hamba itu, apa tadi? Tsumma yud'u lahul qabulu fil ahlil ard. Dijadikan Allah untuk orang itu qabul, diterima dia kemanapun pergi, disenangi dia kemanapun datang, disukai dan disayangi oleh orang banyak. Ya, meskipun tentu dalam tanda kutip Bapak dan Ibu, ya, tidak pula artinya di sini orang itu menjadi orang yang mudah mengikuti keinginan semua orang. Ya, karena orang yang baik itu bukan berarti juga dia tidak punya musuh. Kadang-kadang justru karena baiknya dia dapat musuh. Apa contohnya? Karena dia baik, menegakkan perintah agama, menegakkan hukum-hukum Allah, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang yang tidak suka karena orang itu mungkin tidak baik, lalu orang itu menjadi benci atau tidak suka kepadanya. Nah, tentu ini pengecualian. Ya, tapi yang Allah maksud di sini adalah, yang Rasulullah maksud adalah karena ketinggian akhlak dan budi pekertinya, maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin secara umum cinta sayang kepada orang tersebut.
Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting menjadi renungan bagi kita semua pada kesempatan ini. Pertama, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah merasa, ya, saya dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena saya sudah menegakkan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu pertanyaan kedua, dalam hadis ini dijelaskan, kalau saya dicintai oleh Allah, maka refleksi yang utama, saya mendapatkan kabul di tengah-tengah manusia. Nah, kita tanyakan juga diri kita, apakah kita sudah sampai ke maqam kabul itu? Apakah kita kemana kita pergi hari ini, di mana kita datang, berkunjung ke rumah teman, ya, di tempat kita berada, di lingkungan masyarakat kita, di tempat kita bekerja, apakah kita sudah menjadi pribadi yang kabul atau belum? Kalau seandainya sudah, maka berbahagialah, bergembiralah Bapak dan Ibu. Ya, berbahagialah dan bergembiralah, berarti betul kita sudah mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau belum, maka apa yang seharusnya kita lakukan agar kita menjadi orang yang kabul di sisi manusia? Ya, yang pertama tentu Bapak dan Ibu, yang kita kejar adalah sang pemberi kabul tersebut. Sang pemberi kabul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu imannya itu dia isi dengan amal-amal soleh. Jadi tidak sekedar beriman saja, tidak sekedar mengaku ambo percaya Tuhan itu Allah dan Muhammad itu nabinya, nabi Allah. Tidak. Tetapi iman yang diiringi dengan amal-amal soleh, baik amal-amal soleh yang berupa ibadah-ibadah wajib, dan begitu pula amal soleh dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, Allah berikan wudda, kata Allah. Apa itu wudda? Wudda itu artinya yang pertama ridho Allah itu sendiri. Allah ridho kepadanya, Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Yang kedua, kata pada ahli tafsir, cinta manusia atau cinta makhluk kepadanya. Jadi kunci pertama kalau kita ingin dicintai oleh manusia, Bapak dan Ibu, dan kita semua ingin itu kita dapatkan, betul tidak? Selagi dia manusia normal, pasti dia ingin dicintai oleh manusia. Meskipun kadang-kadang ada pula kita mendengar orang bersuara, ambo kalau cinta manusia kau tidak perlu ambo. Nangka berang-berang lah, nangka suku-suku lah, tasarah. Nanjaleh Allah lai ridho, lah tuh. Bisa tidak seperti itu Bapak dan Ibu? Bisa tidak kita masuk ke dalam kategori orang yang dicintai Allah, diridhai Allah, kalau kita hanya sekedar mengejar ridhonya saja, tidak peduli dengan manusia? Lalu kita bertindak serampangan, berakhlak sayyi'ah, menyakiti orang, menzalimi orang, membuat orang tidak nyaman, tidak peduli, hanya fokus mengejar cinta Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan surah Ali Imran, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Manusia akan ditimpakan kehinaan dan juga kesusahpayahan di dalam kehidupannya di atas dunia ini, kecuali dengan dua hal, kata Allah, hablum minallah wa hablun minan nas. Tadi sudah selesai kita dengan cinta Allah, ya.
Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan Allah karuniakan untuknya wudda. Apa itu wudda? Cinta dan ridho Allah dan juga cinta manusia. Jadi kunci yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia, yang menjadi topik kita pada saat ini, kuatkan iman kepada Allah dan perbanyak melakukan amal-amal soleh. Yakin Bapak dan Ibu, orang yang rajin ibadahnya, tegak salat 5 waktunya, yang laki-laki berjamaah di awal waktu di masjid, ibu-ibu juga demikian, tegak salatnya 5 waktu di awal waktu, khusyuk, ditambah lagi dengan infak, sedekah, tilawah Al-Quran, tahajud, salat duha, salat hajat, dan segala macam bentuk amal soleh. Semakin banyak amal soleh itu kita lakukan, maka yakinlah yang namanya makhluk, tidak saja manusia Bapak dan Ibu, bahkan alam semesta ini akan cinta kepada kita. Binatang pun bisa jadi, makhluk-makhluk Allah yang lain pun bisa jadi akan ikut mencintai kita. Karena Allah sudah mengatakan sayaj'alu lahu rahmanu wudda. Jadi inti yang pertama adalah beriman dan beramal saleh. Semakin banyak amal soleh kita, insya Allah kita sengaja atau tidak sengaja, ya, yang namanya orang banyak Bapak dan Ibu, baik di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, kemanapun kita pergi, tanpa kita buat-buat Bapak dan Ibu, pasti yang namanya manusia itu senang, bahagia, suka dengan kita. Intinya apa yang pertama? Iman dan banyak beramal soleh, ya. Karena kalau hanya iman saja, tapi tidak ada melakukan amal-amal soleh, niscaya tidak akan turun cinta Allah, demikian juga cinta manusia. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, sebetulnya ada 8 perbuatan, ya, tapi sayang waktu yang tidak mencukupi, ya. Ada 8 hal yang juga harus kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan cinta manusia, yang tercantum dalam satu kalimat, yaitu akhlakul karimah, ya. Karena tidak mungkin manusia itu dicintai Allah begitu saja, atau dicintai manusia begitu saja kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah. Banyak orang rajin sholat, rajin puasa, umrah tiap sebentar, mengaji khatam tiap minggu, tapi kalau tidak ada akhlaknya, tidak ada hormat orang kepada dia, tidak sangka orang atau tidak respect orang kepada dia. Ada kita lihat orang-orang seperti itu, Bu. Kalau sholat ke masjid, bahkan belum azan orang dia sudah ke masjid, tetapi muamalahnya kepada sesama manusia jauh daripada nilai-nilai ibadah yang dilakukan. Maka oleh karena itu akhlakul karimah ini penting. Yang pertama yang menjadi kunci seseorang dicintai oleh makhluk adalah yaitu sikap tawadhu'. Lawannya apa? Takabbur. Orang yang tawadhu', coba kita perhatikan Bapak Ibu, orang yang rendah hati, tawadhu', kemana dia pergi disayang oleh orang atau tidak? Pasti disayang oleh orang. Apa yang tawadhu itu, Pak? Yang tawadhu itu orang yang memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, tapi dia merendahkan dirinya. Kalau bahasa kempawanya manduan kuku, ya Pak Am, ya. Pandainya manduan kukunya, Pak. Padahal dia memang memiliki kapasitas, kualitas, kuantitas dan seterusnya, tapi dia memilih untuk menjadi orang yang tawadhu. Maka orang yang tawadhu ini Bapak dan Ibu, man tawadhu'a lillahi rafa'ah, kata Allah. Barang siapa yang bertawadhu kepada Allah, kepada sesama makhluk, justru akan Allah angkat derajatnya. Bukan berarti dia semakin hilang dari peredaran, tidak dikenal, tidak. Semakin seseorang tawadhu, maka semakin dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ada dulu lagu kasidahnya dulu tuh Pak Am, ya. Lagu siapa? Asmira Darwis, ya. Bila diri ingin dikenang, ya Bu, ya. Tirulah sifat padi di ladang, itu Bu. Itu Pak. Bila diri ingin dikenang, jauhi sifat tinggi melambung. Tirulah sifat padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Itu kan aja lagu itu Bu. Nah, itu lagu yang berwasiat kepada kita untuk bersifat tawadhu'. Kemudian yang kedua yang juga disukai oleh manusia, bermuka berseri-seri.
Ya, tolakul wajah. Kalau berjumpa dengan orang selalu senyum. Betul tak Pak? Ada kita lihat orang Pak, entah apa masalahnya tidak tahu Pak, tapi kalau bersoboknya orang banyak selalu senyum dia. Seakan-akan kita ini dijadikannya orang paling penting dalam kehidupannya. Seakan-akan kita dianggap ini orang yang sudah 10 tahun tidak ketemu sama dia, padahal baru kemarin ketemu. Tapi setiap ketemu selalu wajahnya berseri-seri, ya, menunjukkan dia cinta kepada kita. Maka orang seperti ini juga menjadi orang yang dicintai oleh makhluk. Kemudian yang ketiga, pemaaf. Orang yang suka memaafkan orang lain, padahal dia sering disakiti, sering disinggung, tapi tidak pernah dia menyimpan dalam hatinya dendam. Apapun yang dilakukan orang kepadanya dia maafkan. Maka orang seperti ini kemanapun dia pergi, dia pun juga akan mendapatkan qabul di tengah-tengah manusia. Yang keempat, kathratus samti atau tidak banyak bicara. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak kesalahannya. Ya. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah, hendaklah dia berkata baik-baik atau lebih banyak diam. Orang secara umum Bapak dan Ibu, jika dibandingkan mana yang lebih disukai orang, orang banyak bicara, banyak omong atau orang yang banyak diam? Pasti orang yang banyak diam. Betul tidak Bu? Ya? Meskipun dia mungkin sebetulnya bukannya diam itu karena bodoh enggak, tapi dia lebih memilih untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak berkata yang sia-sia. Itu yang kita amati di tengah pergaulan kita. Kalau ada orang banyak diamnya, tenang, pasti orang sayang dan senang melihatnya. Berbeda kalau orang itu banyak omong, banyak cakap, banyak bual dan segala macam, maka biasanya orang risih sama orang seperti itu. Kemudian yang suka membantu atau pemurah. Betul tidak Bu? Ada orang Bapak Ibu, dia bukan orang kaya, dia bukan banyak harta, tapi kalau ada dia dengar orang kesusahan, dia langsung bergerak melakukan apapun yang dia bisa. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan pikiran, tidak bisa dengan pikiran, dengan tenaga, yang penting dia tidak mau tinggal diam melihat ada orang kesusahan tanpa membantu orang tersebut. Maka orang yang suka membantu, pemurah, juga pasti disayangi oleh orang kemanapun dia pergi. Kemudian yang keenam, orang yang lemah lembut, orang yang ramah. Kira-kira Bapak dan Ibu, mana yang disayang orang-orang yang ramah, lemah lembut, atau orang yang garang, pemarah, parabo? Mana yang disayangi orang Bapak Ibu? Pasti orang yang lemah lembut, ramah, betul tidak? Bukan orang yang pemarah, tukang emosi, kasar dan seterusnya. Nah, ini juga diantara sifat akhlak yang membuat seseorang diterima atau kabul oleh makhluk. Kemudian yang ketujuh, menepati janji. Ketika dia berjanji, selalu dia tepati. Karena di antara hal kita pasti merasakan, kalau ada orang, meskipun dia ahli sholat di masjid, banyak baca Quran, tapi kalau giliran janji, tidak rapi akal ya Pak. Jarang yang ditepatinya. Nah, lama-lama kita tidak suka sama orang kayak gini. Walaupun dia sering sholat ke masjid, ya, berpenampilan seperti seorang agamais, tapi kalau janji sudah sering dilanggar, lama-lama tidak ada manusia yang senang kepadanya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Ini yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang jika amalan itu aku kerjakan, engkau jamin aku dicintai Allah dan dicintai pula oleh makhluknya." Apa jawaban Nabi? Kata Nabi yang pertama, kalau engkau ingin dicintai Allah, izhad fid dunya. Bersikap zuhudlah engkau dalam menjalani kehidupan di dunia. Niscaya Allah cinta kepadamu. Lalu yang kedua kata Rasulullah, izhad fima biyadin nas, atau izhad amma biyadin nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, yuhibbuka nas. Manusia pasti akan cinta dan sayang kepadamu. Apa yang dimaksud dengan bersikap zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia ini Bapak dan Ibu? Artinya apa? Jangan aro apa yang ada di tangan manusia. Jangan pernah berharap kepada kekayaan manusia. Jangan pernah memandang orang dari hartanya. Jangan suka tangan di bawah. Jangan suka meminta-minta. Tiok sabanta saratuih ka saratuih. Jam satuih lu. Suak balian lebih suak ndak jauh balian. Atau tiba besok seminggu lagi. Dah tu satuih ndak. Salang lu.
Orang-orang seperti ini Bapak dan Ibu, berarti dia tidak zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Apalagi kalau sampai dia memelas, menjilat, ya, demi mendapatkan uang orang itu, ya, harta orang itu, kekuasaan orang itu, maka biasanya tabiat manusia tidak suka dengan orang seperti ini. Betul tidak Pak? Kalau ada nampak, ikut sebentar lah minta, ikut sebentar lah kabutang lah, pasti kita, kalau tidak lari minimal kita carikan alasannya langsung sebelum dia datang ke kita. Betul tidak Pak? Tapi kalau ada orang Bapak dan Ibu, baralah kebutuhnya hidupnya, berapalah kesulitnya keadaannya, tidak pernah sedikit pun menegadahkan tangannya pada orang. Bahkan dikasih pun, tidaklah Pak. Insya Allah aduh Pak. Allah maha kaya kecilnya. Padahal awak tahu nyulah tidak makan mungkin dari pagi tadi. Nah biasanya manusia terhadap orang seperti ini timbul simpati dan empatinya. Betul tidak Pak? Ya. Semakin dia zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, semakin itu pula lah orang cinta kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau setiap sebentar minta tolonglah namanya, minta duit, minta bantuan ini dan itu, ya sekali dikasih orang, 2 kali dikasih. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, orang pun lama-lama bosan, risih dan akhirnya melarikan diri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya karena waktu yang memisahkan kita, ini yang bisa saya sampaikan. Intisari daripada hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah bahwasanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah diri kita orang yang mendapatkan kabul di tengah manusia. Apa jalan agar kita mendapatkan kabul di tengah manusia? Jalannya ada 2, iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Hiduplah menjadi orang yang beriman. Hiduplah menjadi orang yang taat, beramal soleh, berbanyak ibadah sebanyak-banyaknya. Lalu terapkan dalam kehidupan kita dengan orang banyak, dengan manusia, akhlak-akhlak yang mulia. Maka insya Allah kita akan dapatkan kabul. Maka kalau kita sudah dapatkan kabul, maka disitulah nanti kita pun mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali masih ada waktu agak 3, 4 atau 5 menit lagi ya Pak Am. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan Pak. Mohon maaf Pak ya. Pak. 5 menit lagi ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya disampaikan tadi oleh protokol kita ada sedikit sisa tanya jawab Ustaz. Ya. Jadi saya cuma sedikit sarankan. Setengah. Kalau saya ada waktunya 40 menit, mungkin 20 menit kita pakai tausiah, 20 menit itu tanya jawab. Jadi akhirnya cukup banyak sedikit pencerahan buat ceramah kita. Bukan. Sisa pertanyaan saya, memang sampaikan tadi kita cinta Allah itu memang kehendak semua orang. Tetapi tentu cinta Allah itu tentu tidak semudah itu. Tentu banyak hal-hal yang perlu kita butuhkan, kita sediakan. Memang kita ini semua kita punya hati, punya lidah, punya pikiran. Kalau hati pikiran tidak sama, Ustaz, itu kadang itu antara hati dan pikiran itu saling dia tuh kata orang tuh tidak cocok, sehingga kata orang kita tuh namanya tidak punya pendirian yang tetap jadinya. Oleh karena itu bagaimana supaya hati kita ini, pikiran ini dan juga jiwa itu kan kita betul menyerahkan diri pada Tuhan Yang Kuasa. Nah, sebab kita ini waktu kita kan setan itu menggoda. Sehingga digoda terus oleh setan sehingga hati kita sudah mulai, tapi pikiran ini yang digoda setan sehingga kadang bolak-balik. Gimana Ustaz untuk bisa menyikapi seperti itu sehingga kita bisa tenang dengan cinta Allah yang bisa buat. Dan yang kedua, saya mendengar bahwasanya hadis ini dari Ustaz Uja, ada hadis ini katanya yang tidak sahih. Ada yang sahih. Saya orang awam. Jadi bagaimana sih membedakan mana yang sahih tidak sahih sehingga kita bisa sedikit mendapat pengetahuan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak ya. Bagaimana supaya kita ini istiqomah, itulah intinya ya. Hati kita ini berketetapan dalam ketaatan, kesolehan, tidak berubah-ubah ya. Hari ini semangat ibadah, besok lalai lagi, berubah lagi dan seterusnya. Ya, ini sebetulnya memang ujian kita dalam kehidupan. Dan itu dialami oleh semua manusia. Likulli syai'in fatrah kata Rasulullah. Semua itu ada masa futurnya.
Tetapi ketika kita mengalami masa futur itu, kata Rasulullah, solusinya adalah tetap melazimkan diri melakukan yang wajib-wajib. Selama ini kita baca Quran 1 juz misalkan, atau salat duha 8 rakaat, tambah lagi nanti salat rawatib 12 rakaat tiap hari. Tiba-tiba kita datang kepada masa futur tadi, dan itu pasti terjadi. Futur itu banyak sebabnya, karena badan yang lelah, pikiran masalah rumah tangga, perkara di kantor segala macam, itu membawa kepada futur, Pak, yang membuat ibadah itu jadi malas, tidak semangat. Nah, kata Rasulullah, itu sebuah kemestian, pasti terjadi pada semua orang. Tapi kata Rasulullah, seminimal-minimal ibadah yang tetap harus kita lakukan di saat futur itu adalah yang wajib-wajib. Kalau selama ini selalu sholat sunat, ya sudah, tinggalkan dulu sementara. Yang wajib saja dulu kerjakan. Tinggalkan yang sholat sunat, kalau dipaksakan juga, dia kalau tidak akan terasa hambar, atau mungkin bahkan bisa yang lebih dari itu terjadi. Menjadi malas semuanya lagi. Makanya ketika kita dalam keadaan futur itu, maka pertahankan yang wajib-wajib saja dulu, Pak. Kemudian yang kedua, ya singkat saja ya, inti daripada segala bahan pikiran yang ada dalam kehidupan ini adalah karena humum kita. Humum itu artinya pikiran-pikiran kita ini lebih dominan dunia dibanding akhirat. Ya, makanya doa Nabi yang selalu beliau bacakan, Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan dalam sujudnya, Pak. Ya Allah, jadikanlah panganamboko nan paling banyak maingi akhirat saja ya Allah. Padahal kita di dunia ini kan. Tapi kata Rasulullah, jadikan hidup saya ini hanya mengingat akhirat, akhirat dan akhirat saja. Sehingga hina, rendah, tidak ada arti semua penderitaan dunia ini, semua masalah dunia ini, kalau pangana waktulah akhirat sadonya, Pak. Ya, nah ketika orang berpikirannya sudah akhirat, tentu dia tidak hanya sekedar pikir saja besok akan mati, besok benda. Orang yang kalau sudah pikirannya akhirat, pasti dia terdorong untuk baca Al-Quran lebih banyak lagi, terdorong beristighfar lebih banyak lagi, terdorong dia berzikir dan seterusnya, berinfak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua itu yang bisa saya sampaikan, Pak, ya. Pertama, kalau kita dalam keadaan bimbang, lemah iman, turun semangat, bertahan pada yang wajib. Kemudian yang kedua, baca doa itu, Pak. Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Perbanyak mengingat akhirat saja lagi. Karena Al-Quran mengatakan, barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang ingin Allah berikan hidayah, kata Allah dalam surah Al-A'raf, Allah bukakan hatinya untuk memeluk agama Islam dengan kafah. Ditanya oleh sahabat, apa bentuk hidayah yang Allah berikan kepada hamba itu? Ada 3, kata Nabi. Yang pertama, mulai tidak berselera dia melihat dunia ini, Pak. Hilang seleronya mencari dunia kok. Tak ketujuh saya denyo kemewahan dunia kok, Pak. Yang kedua, semakin rindu dia kepada akhirat. Kok bisa bisuak lusa, kok matilah. Anjali hambung ini capek berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, tidak hanya di level perasaan saja, dia mulai bersiap-siap untuk menjumpai kematiannya. Nah, itu tanda orang telah mendapatkan hidayah, ya, dibukakan hatinya kepada Islam oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait hadis, ada yang sahih dan tidak sahih. Jadi hadis itu ada level-level, Pak. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif namanya, ada hadis palsu. Palsu itu tidak hadis sama sekali. Dibuat-buat, dikarang-karang oleh orang. Di antara hadis palsu itu apa contohnya? Al-bazinjan syifa'un likulli da'. Artinya apa? Taruang ube untuk segala macam penyakit. Setelah diteliti ternyata yang membeli hadis itu dulu penjual terung. Karajonyo menggalih taruang, nyubiknya hadis, sebarkan kama-kama supaya orang rami membeli taruang. Nah, ternyata ini hadis palsu. Al-bazinjan syifa'ul likulli da'. Ini kok tidak hadis sama sekali, Pak. Yang kedua, ada hadis dhaif. Dia betul hadis Nabi, tapi dalam silsilah yang meriwayatkannya itu terdapat orang-orang yang ada cacat di dalam kepribadiannya. Apa di antara cacatnya itu? Mungkin dia dikenal pernah berbohong, Pak. Walaupun sekali. Bayangkan Bapak dan Ibu, sedikit sebelum kita azan, Imam Bukhari dulu pernah mencari hadis. Telah sekian puluh atau mungkin sekian ratus orang dia cari, periwayatnya dia temukan semua orang yang temu itu orang-orang jujur semuanya. Sesuai dengan kriteria dia untuk menjadikan hadis itu hadis sahih. Tinggal satu lagi saja perawi yang belum dia cek, sampai akhirnya dia temukan perawi itu. Ketika dia bertemu,
begitu senang hatinya. Insya Allah ini hadis ini akan saya resmikan menjadi hadis sahih. Tapi tunggu dulu, saya lihat dulu siapa perawi yang terakhir ini. Dia lihat orang itu sedang memberi makan kuda. Hari musim panas nih Pak, sedang memberi makan kuda. Kudanya itu dikasih kacamata. Kacamata warna hijau. Tentu bertanya oleh Imam Bukhari, kenapa engkau beri kudamu kacamata hijau? Sedang makan rumput. Rumputnya kebetulan agak kering Pak, karena hari panas. Apa kata orang tu? Iyo hari paneh. Rumput landa hijau warna nyoleh, kunyang. Kudo ko kalau ndak hijau rumput ndak lahap makannya. Kalau ndak lahap makannya kurusnya beko ndak ada guna nyoleh. Jadi supaya semangatnya makan rumput, dia gialah kacamata warna hijau supaya hijau rumput itu nampak adanya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sekian puluh orang beliau telah uji sahih semua mengatakan hadis itu. Begitu ketemu dengan yang terakhir, dilihatnya orang ini diambil kesimpulan orang modeko jankan manusia lai kudu saya bohongi apalagi manusia. Padahal itu kan sebetulnya suatu hal yang lumrah itu kan. Itu kan kalau diwaknya trik namanya itu kan, supaya kuda semangat. Akhirnya dicoret hadis itu oleh Imam Bukhari. Iko hadis kau ndak ambil pakai itu. Padahal bisa jadi hadis itu betul perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama hadis kelompokkan hadis itu bukan berarti hadis yang tidak sahih itu hadis bukan hadis, tidak. Tapi dia tidak masuk ke dalam kategori hadis menurut Imam Bukhari dan Muslim. Tapi dia bisa jadi hadis, tapi levelnya lemah. Hadis-hadis lemah boleh digunakan untuk berhujjah, berdalil, terutama untuk fadailul a'mal, untuk amal-amal sunnah. Tapi kalau yang berhubungan dengan akidah tidak ada boleh. Harus hadis-hadis yang sahih yang kita pakai. Tapi kalau ibadah-ibadah sunnah ya, ada hadisnya tapi kata orang hadisnya tidak sahih, itu tidak ada masalah. Yang pasti dia hadis. Tapi ada keraguan di situ, jangan-jangan ada perawinya yang tidak dobit. Ada perawi itu jujur tapi ingatannya lemah. Palupo. Ini juga tidak masuk kriteria, karena bisa jadi dia lupa, tidak benar apa yang diriwayatkan itu. Jadi ini agak panjang memang pembahasannya. Itu sedikit apanya saja ya Pak ya. Kenapa hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau sahih sudah jelas kita pakai. Yang tidak sahih pun boleh kita pakai. Tapi dia tentu tidak menjadi sesuatu yang qat'i, dia tidak sesuatu menjadi pasti. Ada kemungkinan dia tidak sahih sehingga kita harus berlapang dada di sana. Kalau ada orang beramal, kita teliti hadisnya tidak sahih, ya tidak sahih menurut kita. Menurut ilmu dia sahih. Nah, lalu pertanyaan terakhir tadi, bagaimana cara menguji hadis itu sahih tidak sahih? Nah, kalau ingin mencari sendiri memang lama lagi belajarnya Pak. Butuh minimal 4 tahun, ambil dulu S1 bidang hadis. Tapi sekarang teknologi sudah canggih, tinggal Bapak cari di Google, ya. Tuliskan hadisnya, keluar nanti keluar keterangannya, hadis itu sahih, siapa periwayatnya, nomor berapa, di mana terdapatnya, ada semua. Tapi kalau mau cari sendiri dengan ilmunya, di samping waktunya lama, buku-bukunya pun tidak ada di sekitar kita hari ini. Dia mungkin tersimpan di perpustakaan di Mesir, di Arab Saudi, di mana-mana, tapi teknologi telah menyimpannya semuanya di internet. Jadi tinggal kita searching saja lagi. Itu mungkin sedikit penjelasan Pak, karena memang agak panjang pembahasannya kalau ingin membahas soal ilmu hadis ini. Barangkali karena orang sudah azan, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Ya memang sebetulnya kurang efektif waktu kita dari maghrib ke isya ini Bapak ya, karena singkat. Apalagi tadi diminta 20 menit, saya tadi mukadimah aja udah 5 menit kan. Materinya belum tuntas, sebetulnya sudah harus selesai. Tapi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.